Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi IPAS kelas 4 bab 8 halaman 207 sampai 214 kurikulum merdeka. Silakan disimak ya. Buka buku IPAS kelas 4 halaman 207. Topik C, awas kita bisa dihukum. Pertanyaan esensial nomor 1, apa sajakah peraturan yang harus kalian patuhi? Peraturan yang harus dipatuhi meliputi peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Nomor 2, apa akibat yang kalian dapatkan jika melanggar peraturan tertulis atau tidak tertulis? Jika peraturan tidak tertulis dilanggar, maka sanksi yang didapat bisa berupa teguran maupun rasa malu. Sedangkan jika melanggar peraturan tertulis, sanksi yang didapat bisa berupa hukuman pidana maupun perdata, bahkan juga denda. Terlihat di dalam gambar ada anak kecil yang berboncengan sepeda motor bertiga tanpa helm. Banu kok melihat mereka masih kecil tapi sudah naik motor. Apa yang akan terjadi jika polisi melihat mereka? Tahukah kalian syarat mendapatkan surat izin mengemudi atau SIM diberikan pada usia berapa tahun? Memiliki KTP atau kartu tanda penduduk menjadi syarat utama untuk mendapatkan SIM. Coba tanyakan pada orang dewasa di sekitar kalian apakah mereka memiliki KTP dan SIM. Mengapa semua orang dewasa memiliki KTP namun tidak semua memiliki SIM? Tentu saja karena berkaitan dengan peraturan. Bawahnya kosakata baru, kartu tanda penduduk atau KTP merupakan kartu identitas diri yang dimiliki oleh warga negara Indonesia ketika menginjak usia 17 tahun. Lanjut halaman 208. Peraturan dibuat oleh negara dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang tertib. Untuk membuat SIM ada aturan batas usia minimal. Tujuannya adalah untuk membatasi agar pengemudi kendaraan bermotor merupakan orang yang sudah bisa bertanggung jawab secara hukum. Begitupun peraturan yang ada di rumah, sekolah, dan di tempat tinggal kita. Semua bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Ketertiban menciptakan hidup menjadi lebih tenang, aman, dan nyaman untuk beraktivitas. Dengan kata lain, ketertiban menciptakan masyarakat yang beradab. Mari mencari tahu supaya kalian lebih mengetahui peraturan yang berlaku di setiap daerah serta akibat dari pelanggarannya. Mari lakukan aktivitas berikut ini. Yang pertama, pelajari kembali gambar dan narasi pada topik C. Yang kedua, diskusikan bersama teman sebangku kalian mengenai apa dampak dari pelanggaran pada gambar tersebut. Apakah pelanggaran tersebut merugikan orang lain? Lalu seperti apa seharusnya jika kita ingin menggunakan kendaraan bermotor? Catatlah hasil diskusi pada buku tugas. Sekarang amatilah pelanggaran yang terjadi di sekolah kalian. Misal pelanggaran seperti datang terlambat dan tidak menggunakan seragam dengan lengkap. Lanjut halaman 209. C. Tidak mengantri saat di kantin. D. Tidak menyiram kembali saat dari toilet. 5. Carilah 3-5 pelanggaran yang terjadi di sekolah. Kalian akan diberikan waktu 6 hari untuk melakukan pengamatan ini. Tulislah akibat dari pelanggaran tersebut pada buku tugas. Pikirkan solusi agar pelanggaran tersebut tidak terulang kembali. Tulis solusinya pada buku tugas. Buatlah kesimpulan mengenai dampak dan solusi dari pelanggaran terhadap peraturan. Nah, alternatif jawabannya bisa seperti ini ya.
Bawahnya, lakukan bersama guru kalian akan mendatangkan seorang narasumber yang dapat memberi kalian informasi lebih lanjut mengenai aturan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, buatlah pertanyaan yang dapat kalian ajukan kepada narasumber tentang materi yang akan disampaikan. Yang kedua, kumpulkan kepada guru kalian pertanyaan tersebut agar diperiksa terlebih dahulu. Yang ketiga, ajukan pertanyaan kepada narasumber sesuai dengan pertanyaan yang sudah kalian buat. Yang keempat, setelah kegiatan narasumber selesai, ceritakan kembali pada buku tugas informasi yang kalian dapat dari narasumber. Bawahnya, mari refleksikan. Nomor 1, menurut kalian apa fungsi dibuatnya peraturan? Yang kedua, apakah peraturan itu penting? Lanjut halaman 210. Nomor 3, apa yang terjadi apabila sebuah tempat atau daerah tidak memiliki peraturan? Yang keempat, mengapa seseorang bisa melakukan pelanggaran aturan? Yang kelima, bagaimana agar seseorang tidak mengulang melakukan pelanggaran? Nah, alternatif jawaban dari nomor 1 sampai nomor 5 bisa seperti ini ya. Bawahnya, belajar lebih lanjut. Nah, orang akan melakukan segala sesuatu yang mereka inginkan. Oleh karena itu, norma perlu dibuat agar tercipta kehidupan harmonis di dalam masyarakat sebagai petunjuk dalam bersikap dan bertindak, sebagai pengontrol sikap dan tindakan manusia, dan sebagai alat pelindung masyarakat. Lanjut halaman 211. Ini ada sanksi pelanggaran norma, bisa dikucilkan, merasa malu, penyesalan. Sanksi pelanggaran peraturan tertulis, hukuman denda dan hukuman penjara. Memilih tantangan, ceritakan kembali hasil catatan kalian ketika kedatangan narasumber kepada anggota keluarga kalian. Ajak juga mereka untuk terus menaati aturan yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Bawahnya ini proyek belajar. Adapun tujuan proyek yaitu membantu setiap orang mengingat pentingnya menaati aturan yang ada di sekolah. Kriteria proyek: poster menarik perhatian orang untuk melihat tulisan dalam poster bisa terbaca. Lanjut halaman 212. Yang ketiga, berisi informasi mengenai aturan dan sanksi bagi pelanggarnya. Kemudian membuat produk, tentukan tema poster, buatlah sketsa, siapkan alat dan bahan, gambarlah poster, dan pastikan poster sesuai kriteria. Nah, ini contoh membuat posternya bisa seperti ini ya, atau bisa kalian kreasikan yang lebih kreatif lagi. Nah, bawahnya ini adalah refleksi project. Ada pertanyaan 1 sampai 8. Alternatif jawabannya bisa kalian cari sendiri ya, sesuai dengan pengalaman kalian sendiri saat membuat poster. Lanjut halaman 213. Peta konsep. Nah, kalian diminta untuk melengkapi peta konsep di bawah ini. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Bawahnya, uji pemahaman. Kebiasaanku adalah ciri khasku. Bacalah dan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan teliti. Yang pertama, mengapa daerah di Indonesia memiliki norma yang berbeda? Yang kedua, untuk apa setiap daerah memiliki sebuah norma? Ketiga, apa manfaat mematuhi norma tersebut? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya.
Lanjut halaman 214. Kini aku menjadi lebih tertib. Buatlah tabel tentang aturan tertulis dan tidak tertulis di daerah kalian. Tuliskan masing-masing 3 aturan. Ada nomor, peraturan tertulis, dan peraturan tidak tertulis atau norma. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Bawahnya C, awas kita bisa dihukum. Bacalah dan jawablah pertanyaan berikut dengan teliti. Mengapa peraturan tertulis harus kita patuhi? Mengapa sanksi peraturan tertulis bersifat memaksa? Dan apa yang harus kalian lakukan agar tidak melanggar aturan? Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.